Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa dunia terlalu berat untuk dijalani? Seakan setiap langkah diiringi rasa sakit dan kehilangan. Tenang, kamu tidak sendiri. Ketika ujian hidup datang bertubi-tubi, apakah kita benar-benar siap menghadapinya? Apakah kita mampu menahan lelah, menahan air mata, dan tetap percaya bahwa di balik setiap cobaan tersimpan hikmah yang Allah siapkan untuk kita? Jika hatimu pernah merasa rapuh, lelah, atau putus asa, video ini hadir untuk menuntunmu menemukan kekuatan, kesabaran, dan ketenangan hati di tengah badai kehidupan. Bukan algoritma yang membawamu ke sini, tapi takdir Allah. Karena mungkin di antara beratnya ujian hidup yang sedang kamu jalani, Allah ingin menenangkan hatimu lewat video ini. Di video ini kita akan membahas cara menghadapi ujian hidup, menemukan hikmah di balik setiap cobaan, dan menumbuhkan ketenangan hati di tengah badai kehidupan. Ketika ujian hidup terasa sangat berat, terkadang kita merasa dunia menumpuk di bahu kita, dan langkah terasa tertatih-tatih karena beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Namun sadarilah bahwa setiap kesulitan yang datang adalah bagian dari proses Allah untuk menguji kesabaran dan keikhlasan kita. Dan sesungguhnya kesabaran itu adalah kunci agar hati tetap tenang menghadapi segala ujian. Karena tanpa kesabaran, kita mudah terombang-ambing oleh rasa kecewa dan marah yang menguasai pikiran. Bersabar bukan berarti diam atau menyerah, tapi tetap berusaha dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih. Bahkan ketika kita tidak melihat hasil yang jelas dari usaha kita, karena Allah selalu melihat segala ikhtiar hambanya dan menilai setiap kesungguhan yang dilakukan dengan tulus. Ikhlas adalah kemampuan untuk menerima setiap takdir yang Allah tuliskan tanpa menyalahkan orang lain, keadaan, atau diri sendiri, dan memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan, sehingga hati menjadi lapang dan tidak mudah terbebani oleh rasa kecewa, marah, atau iri. Seringkali ujian datang bertubi-tubi, membuat kita merasa lelah, letih, dan hampir putus asa. Namun justru di saat-saat seperti itu, kesabaran dan keikhlasan menjadi pondasi yang menahan hati agar tetap kokoh. Karena setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dengan tulus, dan setiap usaha yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan menjadi pahala dan kekuatan bagi jiwa. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan ayat ini menjadi pengingat bahwa kesabaran bukanlah sia-sia, melainkan jalan untuk meraih pertolongan dan ketenangan hati. Dalam setiap rasa lelah, jangan lupakan untuk menarik napas dalam-dalam, mengingat nikmat yang masih ada, dan menata kembali hati agar tetap teguh menghadapi ujian. Karena hidup yang diuji bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menumbuhkan keteguhan, kedewasaan, dan kemampuan untuk memahami makna kebahagiaan yang sejati. Ikhlas juga berarti melepaskan keinginan yang berlebihan terhadap dunia, menerima bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik yang terkadang tidak sesuai dengan persepsi kita. Dengan ikhlas, hati menjadi ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih mantap, sehingga setiap keputusan yang diambil lebih bijaksana, bukan didorong oleh emosi sesaat. Kesabaran dan keikhlasan juga membuat kita mampu menghadapi kritik, penolakan, atau kegagalan tanpa kehilangan rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain. Karena kita memahami bahwa hidup ini bukan tentang sempurna, tapi tentang proses belajar, bertumbuh, dan tetap teguh dalam iman. Bersabar dan ikhlas mengajarkan kita untuk menghargai setiap proses, termasuk yang terasa lambat dan melelahkan. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan membuahkan hasil yang tidak selalu terlihat di mata manusia, namun pasti tercatat di sisi Allah. Setiap ujian yang datang adalah cara Allah mengasah kesabaran kita, membuat hati lebih kuat, dan menyiapkan kita menghadapi tantangan yang lebih besar. Karena tanpa ujian, kita tidak akan tahu seberapa tangguh dan tegar kita sebenarnya. Bersabar bukan berarti menunggu secara pasif, tapi tetap aktif melakukan yang terbaik, menata hati, dan memperbaiki diri agar mampu menghadapi setiap cobaan dengan lapang dada.
Ikhlas juga berarti mampu menerima kehilangan, kegagalan, atau penolakan dengan hati yang lapang, tanpa dendam atau rasa sesal yang membebani. Karena setiap kejadian, sekecil apapun, adalah pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kesabaran dan ikhlas membuat kita mampu mengendalikan amarah, menahan emosi negatif, dan tetap menjaga akhlak, bahkan saat orang lain mungkin bersikap tidak adil atau menyakiti kita. Hidup ini memang tidak selalu mudah, namun setiap ujian yang terasa berat adalah kesempatan untuk memperkuat iman, menumbuhkan keteguhan hati, dan belajar untuk berserah dengan tulus kepada Allah. Saat kita mampu bersabar dan ikhlas, kita akan merasakan kedamaian yang tidak tergantikan, karena hati tidak lagi terbebani oleh perasaan negatif, melainkan dipenuhi ketenangan, keyakinan, dan rasa syukur atas setiap nikmat yang masih ada. Bersabar juga membuat kita mampu melihat hikmah di balik setiap kesulitan, karena setiap cobaan menyimpan pelajaran yang bisa menjadikan kita lebih bijaksana dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ikhlas membantu kita melepaskan genggaman terhadap hal-hal duniawi yang menyesatkan hati, sehingga fokus utama kita tetap pada apa yang membawa kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesabaran dan keikhlasan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi contoh bagi orang di sekitar kita, menginspirasi mereka untuk tetap tegar dan percaya bahwa setiap ujian ada hikmahnya. Dalam menghadapi ujian hidup, jangan cepat menyerah atau merasa gagal, karena setiap usaha yang dilakukan dengan hati yang sabar dan ikhlas pasti bernilai di sisi Allah, meski hasilnya tidak segera terlihat. Bersabar dan ikhlas mengajarkan kita untuk tetap rendah hati, tidak sombong ketika berhasil, dan tidak putus asa ketika gagal, karena semua adalah bagian dari perjalanan hidup yang sudah ditentukan Allah. Hati yang sabar dan ikhlas mampu menahan diri dari iri, dengki, dan rasa tidak puas, sehingga fokus tetap pada perbaikan diri dan usaha yang bermanfaat. Kesabaran dan keikhlasan adalah perisai dari kekecewaan yang mendalam, karena kita memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan setiap ujian adalah bentuk kasih sayang-Nya. Bersabar membuat kita mampu menahan diri dari keputusan yang terburu-buru, sehingga setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang dan hati yang tenang. Ikhlas membantu kita menerima kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana, tetapi setiap kejadian memiliki maksud dan hikmah yang mungkin baru akan kita pahami di kemudian hari. Kesabaran dan keikhlasan menjadi fondasi untuk menghadapi ujian berikutnya, karena hati yang sudah terbiasa sabar dan ikhlas tidak mudah goyah oleh masalah baru. Bersabar dan ikhlas membuat kita mampu memaafkan, melepaskan dendam, dan menjaga hubungan baik dengan sesama, karena kita memahami bahwa hidup ini singkat dan setiap konflik bisa menjadi pelajaran. Dalam setiap kesulitan, bersabar dan ikhlas memungkinkan kita tetap bersyukur atas nikmat yang masih ada, meski ujian terasa berat. Kesabaran dan keikhlasan memberi kekuatan untuk menghadapi rasa takut, ragu, dan putus asa, karena hati percaya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Bersabar dan ikhlas mengajarkan kita untuk tetap optimis meski segala sesuatunya tampak suram, karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya jika hati tetap teguh. Hidup yang diuji dengan sabar dan ikhlas akan terasa lebih ringan, karena hati tidak terbebani oleh perasaan negatif dan pikiran lebih jernih dalam mencari solusi. Bersabar dan ikhlas menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, karena kita belajar menghargai setiap momen, sekecil apapun, yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kesabaran dan keikhlasan adalah cara Allah mendidik hamba-Nya agar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan bijaksana, sehingga setiap ujian yang tampak berat sebenarnya adalah berkah terselubung. Dengan hati yang sabar dan ikhlas, kita mampu melihat ujian sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh hikmah, dan setiap langkah yang diambil akan terasa lebih bermakna. Saat ujian hidup datang, hati sering dipenuhi keraguan dan rasa takut. Namun berprasangka baik kepada Allah adalah cara untuk menenangkan pikiran dan menjaga keimanan tetap teguh. Karena setiap cobaan yang Allah turunkan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mendidik dan menguji kesungguhan iman
serta ketulusan hati dalam menghadapi segala kondisi. Berprasangka baik berarti meyakini bahwa setiap peristiwa, baik yang kita anggap menyenangkan maupun menantang, terjadi atas izin dan kehendak Allah yang Maha Mengetahui, sehingga hati tidak mudah terseret dalam rasa putus asa atau iri terhadap kehidupan orang lain. Ketika kita berprasangka baik, kita mampu melihat hikmah di balik kejadian yang sulit dipahami dan mulai memahami bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya, karena setiap ujian selalu seimbang dengan kemampuan hamba itu sendiri. Berprasangka baik kepada Allah membuat hati tetap tenang meski dunia tampak tidak adil, karena kita percaya bahwa ada rencana besar yang tersembunyi, yang terkadang baru akan kita pahami di kemudian hari, dan keyakinan ini menumbuhkan keteguhan hati yang luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidak ada suatu bencana pun yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap kesulitan yang kita alami memiliki tujuan dan hikmah yang bisa menuntun hati menuju ketenangan dan kebenaran. Berprasangka baik juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai orang lain atau menyalahkan keadaan. Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah, dan setiap ujian adalah bentuk perhatiannya terhadap kita. Dengan berprasangka baik, kita mampu menerima setiap kegagalan dan kehilangan dengan lapang dada, karena yakin bahwa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik sesuai waktu dan rencananya. Berprasangka baik menumbuhkan ketenangan hati, sehingga setiap keputusan dapat diambil dengan bijak, tanpa dibayangi rasa takut, cemas, atau terburu-buru, karena keyakinan pada Allah memberi arah dan cahaya dalam setiap langkah. Kita belajar untuk melihat setiap cobaan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, dan menumbuhkan kesabaran, karena hati yang berprasangka baik selalu memandang ujian sebagai sarana untuk kebaikan. Berprasangka baik menuntun kita untuk tetap bersyukur meski ujian terasa berat, karena setiap peristiwa, sekecil apapun, mengandung hikmah yang akan memperkaya pengalaman hidup dan menumbuhkan kedewasaan spiritual. Dengan hati yang berprasangka baik, kita tidak mudah terbawa emosi negatif, melainkan mampu tetap tenang saat menghadapi konflik, kesulitan, atau ketidakpastian dalam hidup. Berprasangka baik kepada Allah juga membuat kita lebih ikhlas menerima ketentuannya, karena kita memahami bahwa setiap rencana Allah selalu mengandung kebaikan dan pembelajaran yang tidak selalu kita lihat saat ini. Hati yang berprasangka baik mampu menghadapi ujian yang tampaknya mustahil, karena keyakinan pada Allah memberi kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh tekanan duniawi atau kegagalan sementara. Berprasangka baik menuntun kita untuk selalu optimis, meyakini bahwa di balik setiap kesulitan ada jalan keluar, meski terkadang tersembunyi dan hanya dapat disadari oleh hati yang sabar dan penuh iman. Kita belajar menahan rasa takut dan cemas, serta tetap berusaha semaksimal mungkin, karena yakin bahwa usaha kita akan dibimbing dan diberkahi oleh Allah jika dilakukan dengan niat tulus. Berprasangka baik memungkinkan kita untuk memandang kegagalan sebagai proses pembelajaran, bukan akhir dari segalanya, sehingga hati tetap ringan dan pikiran tetap fokus pada solusi. Dengan berprasangka baik, setiap cobaan menjadi sarana untuk menumbuhkan empati, kesabaran, dan ketulusan, karena kita menyadari bahwa setiap manusia diuji dengan cara berbeda, dan setiap ujian memiliki hikmah tersendiri. Berprasangka baik membantu kita untuk tetap sabar ketika doa belum dikabulkan, karena yakin bahwa Allah mendengar setiap doa dan akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Hati yang berprasangka baik menolak putus asa meski kegagalan bertubi-tubi datang, karena iman memberi keyakinan bahwa Allah selalu hadir menemani dan menuntun langkah hamba-Nya. Berprasangka baik menuntun kita untuk terus berikhtiar tanpa mengeluh, karena yakin bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat tulus akan mendapat balasan, baik di dunia maupun akhirat. Kita belajar untuk menerima ketidakpastian hidup, karena berprasangka baik menumbuhkan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki jalan keluar yang terbaik, meski kita belum melihatnya saat ini.
Dengan berprasangka baik, kita mampu menenangkan hati yang gelisah, menahan marah, dan tetap menjaga akhlak karena yakin bahwa setiap ujian adalah sarana pembentukan karakter. Berprasangka baik membantu kita memahami bahwa cobaan yang berat bukan tanda ketidakadilan, melainkan bentuk perhatian dan kasih sayang Allah terhadap hambanya yang diuji. Hati yang berprasangka baik mampu menerima kritik, penolakan, dan kegagalan dengan lapang dada. Karena tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah dan setiap kejadian mengandung hikmah. Berprasangka baik membuat kita tetap tegar meski langkah terasa berat, karena yakin bahwa ujian ini akan berlalu dan setiap pengalaman pahit akan membawa pelajaran yang berharga. Dengan berprasangka baik, kita tidak mudah terpengaruh oleh rumor, gosip, atau pandangan orang lain, karena fokus utama adalah hubungan kita dengan Allah dan ketulusan hati. Berprasangka baik menumbuhkan rasa syukur karena kita belajar menghargai setiap nikmat yang masih ada, dan setiap cobaan menjadi pengingat bahwa hidup ini penuh pelajaran. Hati yang berprasangka baik tetap optimis menghadapi masa depan, karena yakin bahwa Allah selalu menuntun dan memberi jalan bagi orang-orang yang bersabar dan beriman. Berprasangka baik memungkinkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, menahan emosi negatif, dan menjaga ketenangan hati, karena kita memahami bahwa setiap manusia diuji dengan caranya masing-masing. Dengan berprasangka baik, kita mampu menghadapi hidup dengan hati lapang, pikiran jernih, dan langkah mantap, karena iman memberi kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh kesulitan dunia. Berprasangka baik menuntun kita untuk tetap fokus pada kebaikan, meningkatkan kualitas diri, dan tetap ikhlas menjalani takdir. Karena yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar dan bertakwa. Hati yang berprasangka baik menolak rasa putus asa, cemas, dan iri. Karena yakin bahwa setiap ujian mengandung hikmah, pembelajaran, dan rahmat Allah yang tersembunyi. Berprasangka baik membantu kita menghadapi cobaan yang tampak berat dengan lapang dada, karena iman memberi ketenangan, kekuatan, dan arah dalam setiap langkah hidup. Dengan hati yang berprasangka baik, kita mampu melihat setiap peristiwa dari perspektif positif, memahami maksud Allah, dan tetap bersabar serta ikhlas meski ujian terasa sulit. Berprasangka baik adalah pondasi untuk menghadapi segala rintangan hidup, karena hati yang percaya pada Allah tidak akan goyah oleh tekanan duniawi atau kegagalan sementara. Ketika ujian hidup terasa berat, tidak cukup hanya bersabar dan berprasangka baik, karena kita juga diperintahkan untuk berdoa dan berikhtiar, karena doa adalah senjata hati dan ikhtiar adalah usaha nyata yang Allah ridhoi, sehingga keduanya menjadi kombinasi sempurna untuk menghadapi setiap kesulitan dan tantangan yang datang. Berdoa bukan sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi ungkapan hati yang tulus, permintaan pertolongan, dan pengakuan bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Sementara ikhtiar adalah tindakan nyata yang menunjukkan kesungguhan kita untuk meraih solusi meski hasilnya berada di tangan Allah. Doa dan ikhtiar berjalan beriringan, saling melengkapi, karena doa tanpa ikhtiar hanyalah harapan kosong, dan ikhtiar tanpa doa hanyalah usaha yang mungkin tidak diberkahi. Sehingga kombinasi keduanya menumbuhkan ketenangan hati dan keyakinan bahwa segala usaha akan mendapat balasan. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dengan hati penuh harap, karena Allah selalu mendengar setiap doa yang tulus. Berdoa adalah bentuk pengakuan bahwa kita tidak mampu menghadapi semua cobaan sendiri, dan ikhtiar adalah bukti bahwa kita mau berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang Allah beri, sehingga keduanya saling menguatkan dalam menghadapi ujian hidup. Saat kita berdoa, kita menumpahkan segala kekhawatiran, kegelisahan, dan rasa lelah kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu memberi ketenangan yang hakiki, sementara ikhtiar membuat kita tetap bergerak maju meski jalan terasa berat. Berdoa dan berikhtiar membuat hati tetap tenang, meski hasil tidak sesuai ekspektasi, karena kita memahami bahwa
Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya, dan setiap usaha yang dilakukan dengan niat tulus tidak akan sia-sia. Dengan berdoa, kita meminta petunjuk agar langkah kita tepat. Dengan ikhtiar, kita berusaha mewujudkan solusi yang memungkinkan sehingga kombinasi keduanya menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian menghadapi cobaan. Doa menenangkan jiwa yang gelisah, memberi harapan di tengah kegelapan. Sementara ikhtiar memberi arah dan energi untuk terus berusaha, sehingga hati tetap optimis meski ujian terasa berat dan tak terduga. Berdoa dan berikhtiar mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada kesulitan, melainkan tetap fokus pada solusi dan usaha, karena Allah menghargai setiap kerja keras yang dilakukan dengan niat tulus dan doa yang tulus pula. Saat berdoa, jangan hanya meminta keluar dari masalah, tetapi mintalah kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk menghadapi ujian dengan baik, sementara ikhtiar menjadi sarana nyata untuk mengimplementasikan jawaban doa dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dan berikhtiar membuat kita mampu menerima hasil apapun, karena kita menyadari bahwa yang paling mengetahui manfaat dan risiko adalah Allah. Dan setiap jawaban doa mungkin berbeda dari yang kita harapkan, tetapi selalu terbaik bagi kita. Doa adalah refleksi hati yang menumbuhkan kedekatan dengan Allah, sementara ikhtiar adalah manifestasi usaha yang menunjukkan kesungguhan iman, sehingga keduanya saling memperkuat dan menjadi fondasi menghadapi ujian hidup. Dengan berdoa, kita mengosongkan hati dari rasa putus asa. Dengan ikhtiar, kita menyalakan semangat untuk terus berusaha, sehingga kombinasi keduanya menumbuhkan keseimbangan antara tawakal dan usaha nyata. Berdoa dan berikhtiar mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya soal hasil, tapi soal proses ketulusan hati dan kesungguhan dalam berusaha, sehingga setiap langkah memiliki nilai dan makna di sisi Allah. Saat ujian datang bertubi-tubi, doa menjadi penghibur hati, sedangkan ikhtiar menjadi jalan keluar yang menuntun langkah, sehingga kita tetap optimis dan tidak mudah terpuruk. Berdoa membuat kita sadar bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah, sementara ikhtiar menunjukkan bahwa kita tidak pasif dan tetap berusaha mencari solusi sesuai kemampuan yang Allah beri. Dengan berdoa, hati menjadi ringan karena semua keluhan dan permohonan tersampaikan. Dengan ikhtiar, kita menanam benih solusi yang suatu saat akan berbuah, sehingga kombinasi keduanya memberi harapan meski ujian terasa sulit. Berdoa dan berikhtiar membuat kita mampu menahan rasa cemas, takut, dan putus asa, karena yakin bahwa Allah selalu mendengar doa dan memberkahi usaha yang dilakukan dengan niat tulus. Doa menumbuhkan keyakinan bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi ujian. Ikhtiar menumbuhkan keberanian untuk tetap bergerak maju, sehingga hati tetap kuat meski badai kehidupan datang bertubi-tubi. Dengan berdoa, kita menumpahkan segala keraguan dan ketakutan. Dengan ikhtiar, kita menyalakan keberanian untuk bertindak, sehingga kombinasi keduanya menumbuhkan ketenangan, kekuatan, dan optimisme. Berdoa dan berikhtiar mengajarkan kita untuk tetap fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, menyerahkan sisanya kepada Allah, dan yakin bahwa hasil terbaik akan datang pada waktunya. Saat doa tidak langsung dikabulkan, itu bukan kegagalan, karena ikhtiar memberi waktu dan ruang bagi solusi yang mungkin lebih baik, sehingga kita belajar bersabar dan tetap percaya. Berdoa dan berikhtiar menumbuhkan keteguhan hati, karena kita belajar bahwa hidup yang diuji bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperkuat iman, menumbuhkan kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berdoa, kita mampu menenangkan hati yang gelisah. Dengan ikhtiar, kita mampu menghadapi masalah dengan solusi nyata, sehingga kombinasi keduanya memberi kekuatan untuk melewati ujian. Doa menumbuhkan harapan, ikhtiar menumbuhkan langkah nyata, sehingga hati dan pikiran tetap seimbang dalam menghadapi segala rintangan. Berdoa dan berikhtiar memungkinkan kita untuk menerima hasil apapun dengan lapang dada, karena kita yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya yang berusaha dan berserah. Dengan berdoa, kita menumbuhkan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian. Dengan ikhtiar, kita menumbuhkan keberanian untuk tetap berusaha dan tidak menyerah pada kesulitan. Berdoa dan berikhtiar mengajarkan kita untuk tidak cepat putus asa, tetap fokus,
dan terus berusaha, karena Allah menghargai setiap usaha yang dilakukan dengan niat tulus dan hati yang bersih. Saat ujian terasa berat, doa menenangkan jiwa, ikhtiar menyalakan semangat, sehingga kombinasi keduanya menjadi fondasi kokoh untuk menghadapi cobaan. Berdoa dan berikhtiar menumbuhkan rasa optimis, karena kita yakin bahwa setiap usaha yang dibarengi doa akan diberkahi dan setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dengan doa kita menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari Allah. Dengan ikhtiar, kita menunjukkan kesungguhan untuk menggunakan kekuatan yang Allah beri sebaik-baiknya. Berdoa dan berikhtiar menumbuhkan keseimbangan antara tawakal dan usaha nyata, sehingga hati tetap tegar, pikiran jernih dan langkah mantap dalam menghadapi ujian hidup. Dengan berdoa, kita menumpahkan semua kekhawatiran. Dengan ikhtiar, kita menyalakan energi untuk terus berusaha, sehingga kombinasi keduanya memberi ketenangan, kekuatan, dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya. Berdoa dan berikhtiar memungkinkan kita untuk menghadapi ujian dengan hati lapang, pikiran jernih, dan semangat yang tidak mudah goyah, karena iman memberi fondasi yang kuat untuk melewati segala cobaan. Menerima keadaan dengan lapang dada, menerima keadaan bukan berarti menyerah atau pasif, melainkan memahami bahwa ada hal-hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita, dan hanya Allah yang maha menentukan segala sesuatu, sehingga hati menjadi lapang dan pikiran tidak terbebani oleh perasaan cemas, marah, atau penyesalan yang berlebihan. Dengan menerima keadaan, kita belajar fokus pada apa yang bisa kita ubah, memperbaiki diri, dan berusaha semaksimal mungkin tanpa terbebani oleh hal-hal yang memang bukan hak kita untuk mengatur. Karena menerima bukan berarti lemah, tapi merupakan bentuk kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Ketika kita mampu menerima keadaan, kita juga lebih mudah menenangkan hati yang gelisah, menahan emosi negatif, dan menjaga akhlak serta hubungan baik dengan orang lain. Karena hati yang lapang tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan dunia. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap kondisi yang menimpa kita sudah sesuai kemampuan kita, dan menerima keadaan adalah langkah awal untuk menghadapi ujian dengan tenang dan bijaksana. Menerima keadaan membantu kita memahami bahwa hidup ini penuh ketidakpastian, dan setiap orang memiliki ujian masing-masing, sehingga kita belajar tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan tetap fokus pada perjalanan hidup sendiri. Dengan menerima keadaan, kita mampu melihat peluang dalam setiap kesulitan. Karena hati yang lapang mampu menemukan hikmah dan jalan keluar yang mungkin sebelumnya tersembunyi. Menerima keadaan juga menumbuhkan ketenangan hati ketika menghadapi kehilangan, kegagalan, atau penolakan, karena kita menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah dan ada hikmah yang mungkin baru akan kita pahami di kemudian hari. Hati yang menerima keadaan tidak mudah terbawa rasa putus asa, cemas atau marah, melainkan tetap teguh dan optimis dalam menghadapi segala situasi, karena keyakinan pada Allah memberi arah dan kekuatan dalam setiap langkah. Menerima keadaan bukan berarti kita berhenti berusaha, melainkan tetap aktif melakukan yang terbaik, sambil menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah, sehingga kombinasi usaha dan penerimaan menghasilkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Dengan menerima keadaan, kita belajar untuk bersyukur atas nikmat yang masih ada. Karena hati yang menerima mampu menghargai setiap hal kecil yang sering terlewatkan ketika kita terfokus pada kesulitan. Menerima keadaan membuat kita lebih sabar dalam menghadapi kritik, penolakan atau kekecewaan. Karena hati memahami bahwa tidak semua hal dapat sesuai dengan keinginan dan kontrol kita terbatas. Dengan menerima keadaan, kita mampu memaafkan kesalahan orang lain dan melepaskan dendam. Karena hati yang lapang memahami bahwa setiap orang memiliki ujian dan keterbatasan masing-masing. Menerima keadaan juga menumbuhkan ketenangan dalam mengambil keputusan, karena kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan mampu berpikir jernih dalam menentukan langkah terbaik. Hidup yang diterima dengan lapang dada terasa lebih ringan karena hati tidak terbebani rasa sesal atau penyesalan yang berlebihan atas hal-hal yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah.
Dengan menerima keadaan, kita belajar untuk menahan ego dan ambisi yang berlebihan karena sadar bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan pribadi. Dan beberapa hal terbaik justru muncul ketika kita pasrah dan ikhlas. Menerima keadaan menumbuhkan kesabaran dan keteguhan hati, karena hati memahami bahwa setiap cobaan adalah proses untuk memperkuat iman, menumbuhkan kedewasaan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Hati yang menerima keadaan mampu menghadapi ujian tanpa merasa terbebani, melainkan dengan penuh kesadaran dan penerimaan bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk belajar, bertumbuh, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Menerima keadaan memungkinkan kita untuk tetap optimis, melihat sisi baik dari setiap peristiwa, dan tetap menjaga semangat meski hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dengan menerima keadaan, kita tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain, karena fokus kita adalah pada perbaikan diri dan ikhtiar yang sesuai kemampuan kita, sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Menerima keadaan juga menumbuhkan kebijaksanaan dalam menghadapi konflik, karena hati yang lapang mampu menilai situasi secara objektif dan menenangkan emosi yang memanas. Hidup yang diterima dengan lapang dada memungkinkan kita belajar dari setiap kesalahan, kegagalan, dan pengalaman pahit. Karena kita tidak menolak kenyataan, melainkan memanfaatkannya untuk perbaikan diri. Menerima keadaan membantu kita untuk tetap bersyukur meski ujian berat datang. Karena setiap kesulitan mengandung pelajaran yang akan membentuk karakter dan menumbuhkan kedekatan kita dengan Allah. Dengan menerima keadaan, kita mampu menghadapi ketidakpastian hidup dengan tenang. Karena yakin bahwa setiap peristiwa terjadi atas izin dan rencana Allah yang Maha Mengetahui. Hati yang menerima keadaan lebih mudah menemukan solusi kreatif, karena energi tidak habis untuk melawan kenyataan, melainkan digunakan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Menerima keadaan membuat kita tidak mudah cemas atau takut, karena hati memahami bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar, berusaha, dan ikhlas menerima takdir. Dengan menerima keadaan, kita belajar bersikap realistis dan fleksibel, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak terduga dalam hidup. Menerima keadaan menumbuhkan ketenangan dalam menghadapi kritik, gosip, atau tekanan sosial, karena kita fokus pada perjalanan hidup sendiri dan tidak terganggu oleh opini orang lain. Hidup yang diterima dengan lapang dada membuat kita lebih kuat menghadapi cobaan baru. Karena hati sudah terbiasa berserah, sabar, dan tetap optimis. Dengan menerima keadaan, kita mampu mengendalikan emosi negatif seperti marah, cemas, iri, atau putus asa. Karena hati memahami bahwa semua hal terjadi atas izin Allah. Menerima keadaan membuat kita lebih bijaksana dalam menilai diri sendiri dan orang lain, karena hati memahami keterbatasan manusia dan mengarahkan fokus pada perbaikan diri. Hidup yang diterima dengan lapang dada memberi rasa damai dan ketenangan, karena tidak ada energi yang terbuang untuk melawan kenyataan, melainkan digunakan untuk bersyukur, berikhtiar, dan berdoa. Dengan menerima keadaan, kita mampu melihat hikmah di balik setiap cobaan, karena hati yang lapang memahami bahwa setiap ujian adalah sarana untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Menerima keadaan membuat kita lebih sabar dalam menghadapi ketidakpastian, kehilangan, atau kegagalan, karena yakin bahwa setiap peristiwa mengandung kebaikan yang mungkin belum terlihat. Dengan menerima keadaan, kita tetap bisa tersenyum, bersyukur, dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Karena iman memberi kekuatan dan penerimaan memberi kedamaian. Hidup yang diterima dengan lapang dada menumbuhkan keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan hati, sehingga setiap ujian yang datang terasa lebih ringan dan mampu dijalani dengan optimis. Menerima keadaan adalah bentuk kedewasaan spiritual yang membuat kita tetap fokus pada apa yang penting, bersabar menghadapi ujian, dan yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Hikmah di balik setiap cobaan hidup. Setiap cobaan yang datang dalam hidup, betapapun beratnya, menyimpan hikmah yang tersembunyi bagi mereka yang mampu bersabar, ikhlas, dan berprasangka baik kepada Allah. Karena setiap ujian adalah sarana untuk mendewasakan hati, menumbuhkan kesabaran, dan menguatkan iman sehingga kita tidak lagi mudah goyah oleh tekanan dunia.
Hikmah di balik cobaan seringkali tidak terlihat pada saat ujian itu terjadi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan, kehilangan, atau kegagalan membawa pelajaran yang sangat berharga yang tidak akan diperoleh tanpa ujian tersebut. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang dirasakan, dan setiap kegagalan yang dialami adalah bagian dari proses pembentukan karakter, sehingga kita belajar untuk lebih bijaksana, empati, dan lebih kuat dalam menghadapi hidup. Allah berfirman, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap cobaan, pasti ada jalan keluar, hikmah, atau pelajaran yang akan mencerahkan hati dan membuka pintu kebaikan bagi kita. Cobaan mengajarkan kita untuk menghargai nikmat yang selama ini mungkin kita anggap remeh. Karena saat hidup terasa ringan dan mudah, kita cenderung lupa bersyukur. Tetapi ujian membuat kita sadar arti kesabaran, usaha, dan ketergantungan kepada Allah. Hikmah di balik cobaan juga terlihat ketika kita belajar menghadapi rasa takut, cemas, dan putus asa dengan ketenangan hati. Karena setiap pengalaman pahit menjadi guru yang mengajarkan keteguhan, keberanian, dan keikhlasan. Cobaan membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Karena hati yang pernah merasakan ujian lebih mampu memahami, berempati, dan menolong mereka yang sedang berjuang. Hikmah di balik cobaan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi pelajaran yang bisa dibagikan kepada orang lain, sehingga mereka juga belajar untuk bersabar, ikhlas, dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk tidak cepat menyerah, tetapi terus belajar, berusaha, dan memperbaiki diri, karena proses pembelajaran dari kesalahan lebih berharga daripada kesuksesan yang datang tanpa ujian. Cobaan juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu, kesempatan, dan hubungan dengan orang-orang terdekat. Karena saat ujian datang, kita menyadari betapa berharganya setiap momen dan interaksi dalam hidup. Hikmah di balik cobaan terlihat ketika kita mampu bersabar menghadapi kritikan, penolakan, atau rasa sakit, karena kesabaran itu akan menjadi kekuatan yang menjaga hati tetap teguh dan pikiran tetap jernih. Setiap ujian mengajarkan kita arti keikhlasan, bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kita. Dan terkadang kehilangan atau kegagalan adalah jalan Allah untuk membawa kita menuju hal yang lebih baik. Hikmah di balik cobaan juga muncul ketika kita belajar berserah diri, melepaskan kontrol berlebihan, dan menempatkan kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga hati menjadi ringan dan pikiran lebih fokus pada solusi. Cobaan membuat kita lebih kuat menghadapi tantangan berikutnya, karena setiap pengalaman pahit telah melatih hati, pikiran, dan jiwa agar tidak mudah terguncang oleh masalah baru. Hikmah di balik cobaan seringkali berupa pembuka jalan untuk kesuksesan, rezeki, atau kesempatan yang sebelumnya tertutup, sehingga kita belajar bahwa setiap kesulitan adalah persiapan untuk kebaikan yang lebih besar. Cobaan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, karena hati yang bersyukur mampu melihat nikmat Allah di tengah ujian yang tampak sulit dan memahami bahwa setiap kesulitan mengandung rahmat terselubung. Hikmah di balik cobaan terlihat saat kita mampu mengubah rasa sedih, kecewa, atau marah menjadi motivasi untuk bangkit, berikhtiar, dan terus maju dengan penuh keyakinan. Setiap ujian mengajarkan kita untuk menjaga akhlak, kesabaran, dan keteguhan iman, karena hati yang diuji akan terbentuk menjadi lebih kuat, lembut, dan bijaksana. Hikmah di balik cobaan juga membuat kita lebih introspektif, belajar menilai diri sendiri, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan kualitas diri dalam segala aspek hidup. Cobaan mengajarkan kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang penting, mengurangi keserakahan, kebiasaan buruk, dan hal-hal yang tidak membawa manfaat, sehingga hidup menjadi lebih bermakna. Hikmah di balik cobaan terlihat saat kita mampu memaafkan, melupakan dendam, dan melanjutkan hidup dengan lapang dada, karena hati yang sabar dan ikhlas akan menemukan kedamaian. Setiap ujian mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah melalui doa, ikhtiar, dan pengakuan bahwa semua yang terjadi berada dalam kehendak-Nya
sehingga iman semakin kuat. Hikmah di balik cobaan juga muncul ketika kita belajar menerima ketidakpastian, mengendalikan emosi, dan tetap optimis meski hasil belum terlihat, karena hati yang teguh selalu percaya pada rencana Allah. Cobaan membuat kita lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih sabar dalam menghadapi tantangan hidup. Hikmah di balik cobaan terlihat saat kita mampu menemukan makna di balik setiap kejadian, karena setiap peristiwa mengandung pelajaran, pembentukan karakter, dan pengingat akan kebesaran Allah. Setiap ujian mengajarkan kita pentingnya bersyukur, karena nikmat yang sebelumnya dianggap biasa menjadi terlihat istimewa saat kita mengalami kesulitan. Hikmah di balik cobaan terlihat ketika kita belajar menghargai diri sendiri dan orang lain, karena ujian mengajarkan empati, kesabaran, dan ketulusan hati. Cobaan membuat kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar, lebih peduli, dan lebih siap membantu orang lain yang sedang menghadapi ujian serupa. Hikmah di balik cobaan seringkali berupa pembelajaran tentang kesederhanaan, kesabaran, dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Setiap ujian mengajarkan kita untuk tidak cepat menyerah, melainkan tetap berusaha, berdoa, dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Hikmah di balik cobaan juga terlihat ketika kita mampu menjadikan pengalaman pahit sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Cobaan mengajarkan kita untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, menghargai proses, dan memahami bahwa setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan menuju kebaikan. Hikmah di balik cobaan muncul ketika kita belajar bersabar, menghadapi keterbatasan, kesulitan, dan ketidakpastian hidup dengan hati yang ikhlas dan lapang. Setiap ujian mengajarkan kita arti keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan, karena hati yang diuji akan terbentuk menjadi lebih dewasa, kuat, dan penuh hikmah. Hikmah di balik cobaan terlihat ketika kita mampu mengubah rasa sedih menjadi pembelajaran, rasa lelah menjadi motivasi, dan rasa kecewa menjadi kekuatan. Cobaan membuat kita lebih siap menghadapi masa depan, lebih sabar menghadapi masalah, dan lebih bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Hikmah di balik cobaan terlihat ketika kita belajar mengendalikan diri, memperkuat iman, dan tetap berusaha dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya. Setiap air mata dan rasa lelah yang kita alami bukanlah sia-sia. Semua cobaan adalah cara Allah menguatkan hati kita, mendekatkan kita kepadanya, dan menyiapkan kita untuk kebahagiaan yang lebih indah. Semoga kalian selalu diberi kesabaran, keikhlasan, dan ketenangan hati dalam menghadapi ujian hidup. Jika video ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Bagikan kepada mereka yang sedang berjuang dan tuliskan komen tentang hikmah yang kalian rasakan dari setiap ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.